Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, TNI, dan Satpol PP Kota Malang melakukan operasi parkir liar. Juru parkir menarik retribusi parkir atau memarkir kendaraan di area terlarang. Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia memarkir kendaraannya di ruang publik. Namun, di balik aktivitas yang terlihat biasa, terdapat persoalan yang terus berulang, yaitu praktik parkir liar. Mulai dari pungutan tanpa izin, penggunaan ruang publik secara tidak semestinya, hingga potensi kebocoran pendapatan daerah. Parkir liar telah menjadi fenomena yang memengaruhi ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lalu, mengapa praktik ini masih terus terjadi? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Rp2.000, nominal yang terlihat kecil. Namun ketika dipungut setiap hari oleh ribuan titik parkir yang tidak terdata, nilainya menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Parkir liar bukan sekedar tentang uang. Ia berbicara tentang ketertiban, ruang publik, kesejahteraan, dan lemahnya pengawasan. Sebuah masalah yang sering kita temui, tetapi jarang kita pertanyakan. Parkir liar di Indonesia, kebiasaan, atau pelanggaran. Universitas seharusnya menjadi ruang pendidikan yang tertib dan nyaman. Namun, di sekitar kawasan Universitas Brawijaya, fenomena parkir liar masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Mulai dari penyalahgunaan trotoar, kemacetan, hingga lemahnya pengawasan, menjadi bagian dari realita sehari-hari. Masalah ini bukan hanya tentang kendaraan yang parkir sembarangan. Lebih jauh, parkir liar menunjukkan bagaimana tata kelola atau governance dijalankan antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Pertumbuhan jumlah mahasiswa setiap tahun meningkatkan mobilitas kendaraan di sekitar kampus. Di sisi lain, kapasitas lahan parkir yang terbatas memunculkan praktik parkir liar di berbagai titik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah kebijakan parkir sudah berjalan efektif? Apakah koordinasi antar aktor governance sudah optimal? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar? Video ini bertujuan untuk melihat fenomena parkir liar dari berbagai perspektif. Perspektif juru parkir liar dan mahasiswa sebagai pengguna kawasan kampus. Sebelumnya perkenalkan Kak, aku Bian, aku mahasiswa VIA angkatan 24. Jadi di sini aku mau nanya kayak sebagai pejalan kaki gitu Kak. Menurut Kakak kondisi jalan di veteran ini kan atau fasilitas umum lah bisa kita bilang. Di sini udah termasuk nyaman belum Kak untuk dipakai pejalan kaki? Aku jawab ya. Ya. Kalau dari aku sendiri menurutku belum ya, belum memadai kita sebagai pejalan kaki karena dari apa ini namanya? Trotoar. Trotoarnya aja masih ada yang kayak nggak rapi, nggak rata gitu, masih ada yang rusak-rusak itu dan belum diperbaiki. Belum juga ada yang parkir di sembarang tempat, jadi kita susah buat jalan. Terus jauh itu sih. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa parkir liar bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan governance. Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan lahan parkir, rendahnya kesadaran pengguna kendaraan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat. Dalam perspektif governance, penyelesaian masalah publik membutuhkan kolaborasi berbagai aktor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan institusi pendidikan. Selain pemerintah dan masyarakat, mahasiswa juga menjadi aktor penting karena menjadi pengguna utama kawasan kampus. Parkir liar mungkin terlihat sebagai persoalan sederhana, namun jika terus dibiarkan, dampaknya dapat mengganggu ketertiban kota, akses publik, hingga kualitas lingkungan kampus. Melalui tata kelola yang kolaboratif, pengawasan yang konsisten, serta kesadaran bersama, kawasan kampus yang tertib dan nyaman bukanlah hal yang mustahil, karena governance yang baik dimulai dari kepedulian terhadap ruang publik.
moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a